Halo teman-teman, salam 24 jam. Perkenalkan, nama aku Kurniawan dia atau biasa dipanggil Wawan. Aku reporter PPI TV dari Korea Selatan. Semua orang berhak untuk mengenyam pendidikan. Kupas Tuntas Scholarship akan membagikan informasi lengkap seputar scholarship untuk berkuliah di luar negeri. So, tunggu apa lagi? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reski Nabila. Aku adalah award di KGSP tahun 2020. Sekarang aku lagi belajar di Cambridge University jurusan Public Health. Halo teman-teman, di sini ada Rena dari Daegu dan saya ada Wawan dari Busan. Jadi kali ini kita akan ngomongin tentang GKS. Apa itu GKS dan gimana nanti cara-cara daftarnya dan seluk-beluk dari GKS nanti akan diceritakan oleh narasumber kita yaitu Rena. Mungkin yang pertama, apa sih itu GKS, ataupun dulu namanya mungkin ganti ya dari KGSP ya? Ya mungkin dijelasin. Oke, GKS itu adalah beasiswa yang disediakan oleh dari pemerintahan Korea untuk beberapa negara di seluruh dunia. Terus beasiswa ini langsung dari Kementerian Pendidikan yang ada di Korea gitu, beasiswa full. Terus namanya GKS sendiri tuh apa ya kepanjangannya, sama nama sebelumnya mungkin teman-teman familiar dengan KGSP gitu? Oh ya, dulu tuh namanya KGSP, Korean Government Scholarship Program. Sekarang jadi GKS, Global Korean Scholarship. Jadi dulu itu namanya KGSP atau Korean Government Scholarship Program, dan sekarang ganti jadi GKS atau Global Korean Scholarship Program. Itu beda atau ada yang sama, Kak? Sama Cuma semua. Nama aja cuma namanya aja yang berubah. Nah, untuk websitenya sendiri apa ya, Kak? Mungkin websitenya nanti bisa dicantumin di deskripsi di bawah. Ini yaitu studyinkorea.co.kr. studyinkorea.co.kr. Itu hanya di bahasa Korea aja atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak ada. Jadi ada bahasa Inggris teman-teman, jadi nggak usah bingung lagi kalau nggak bisa bahasa Inggris, nanti bisa kalau nggak bisa bahasa Korea maksudnya, nanti bisa merubah ke bahasa Inggris ya. Nah, untuk berkas-berkas sendiri apa aja yang perlu disiapkan untuk GKS ini ya, Kak? Nanti kalau misalnya kalian buka di websitenya itu nanti ada buat GKS notice. Di situ ada beberapa dokumen yang harus disediakan. Itu ada essay-nya itu ada study plan sama personal statement. Terus ada beberapa dokumen untuk approval kalian tuh benar-benar Indonesia seperti KTP, terus KK sama akte kelahiran. Terus harus ada transkrip nilai. Selain itu konfirmasi kelulusan, apa sih namanya, ijazah ya? Ijazah ya. Gitu. Terus yang nggak wajib tuh itu sertifikat bahasa. Jadi bisa apply KGSP GKS tanpa bisa bahasa Korea pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting bahasa Inggris. Bahasa Inggris harus sertain TOEFL kah? Itu berapa minimal gitu? Nggak ada. Jadi, cuman semua dokumennya harus dalam bahasa Inggris gitu. Jadi harus ditranslate dulu kah? Benar. Translate-nya itu ke notaris gitu kah, ataukah kemana? Jadi harus ditranslate secara resmi dulu. Habis itu harus dicap notaris dan dicap oleh kedutaan atau apostil gitu. Kedutaan Korea yang ada di Indonesia gitu. Iya, benar. Jadi nanti semua dokumennya ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, terus dicap ke notaris. Habis itu ke kedutaannya Korea. Iya. Buat disahkannya gitu. KGSP ini kan katanya ada 2 program ya, Kak, yang dari Uniftrack dan juga dari kedutaan gitu ya. Nah, itu perbedaannya apa, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut? Bedanya cuman waktu kita setelah ngumpulin semua dokumennya, pengirimannya. Kalau di Embassy Track kita kirimnya ke embassy langsung. Kalau University Track kita kirim langsung ke universitasnya. Kalau kakak sendiri apa ya ini dari? Kalau saya sendiri University Track. University Track. Itu lebih mudah yang mana ya, Kak? Kira-kira mungkin ada yang lebih mudah sendiri Unif apa yang kedutaannya? Saya lolos ya Unif, berarti mudah Unif. Udah Unif ya, berarti teman-teman bisa daftar yang Unif saja. Lebih mudah. Tapi kayaknya dua-duanya sama juga ya, Kak, tergantung niat dan usaha juga. Benar. Untuk dokumennya sudah, berarti selain dokumen yang dipersiapkan, apakah ada tips dan trik biar lolos gitu ke seleksi selanjutnya? Itu kan dari berkas habis itu ke tahap selanjutnya gitu, apakah ada tips dan trik? Kalau
kan ada essay ya. Essay kalau essay. bisa ada approval reading dulu ke guru, ke siapa. Soalnya kan ada beberapa pertanyaan ini dari KGSP ini harus dijawab, dan ini yang kayak show kamu itu gimana, kan mereka nggak pernah ketemu kita kan. Terus kalau aku sih dulu sama guru bahasa Inggris minta approval reading nih gimana, udah bagus, secara grammar juga gimana. Terus wawancara harus siapin bahasa Inggris. Banget kan, bahasa Inggris ya, latihan soalnya kan nggak mungkin waktu ditanya kita gagu-gagu, ini one step closer, terus nggak bisa gitu. Aku latihan sih banyak latihan yang bahasa Inggris ya. Untuk tahapan seleksinya tuh apa aja Kak, selain tahapan berkas, tahapan wawancara, apakah ada lagi, apa hanya 2 aja, seleksi berkas dan wawancara? Kalau embassy itu berkas, habis itu wawancara di kedutaan, habis di kedutaan wawancara lagi di universitas yang didaftari. Nah, embassy itu kalian bisa daftar di 3 universitas. Di Korea yang berbeda gitu, 3 universitas yang berbeda. Tapi kalau University Track cuma 1 kan. Habis itu seleksinya ada dokumen sama wawancara. Itu aja sih. Oh, jadi kalau yang embassy track itu ada, kita bisa daftar 3 univ gitu. Kalau yang universitas track itu cuma 1 doang berarti ya. Kalau untuk jurusannya milihnya gimana Kak itu? Kalau jurusan embassy track kalian bisa pilih jurusan apapun, yang penting ada di yang website Study in Korea itu ada linknya khusus. Terus kalau university track cuman bisa natural science atau engineering. Tahu. Kalau itu semua kita dari PS pengen ke IPA ataupun IPA ke IPA pengen lintas minat itu apakah bisa? Bisa juga. Bisa. Yang penting kalian gimana jelasin esainya gitu, study plan-nya gimana kalian nanti waktu di sini. Tahu. Mungkin bisa itu tips bikin esainya gitu Kak, biar menarik gitu. Apa? Susah sekali. Susah juga. Itu dari apa ya? Dari diri sendiri juga sih. Dari diri sendiri juga. Tahu. Kalau ini kan udah berkas, udah wawancara, semua udah keterima alhamdulillahnya. Nah, apakah itu tuh langsung ke kampusnya kita mengikuti perkuliahan sehari-hari Kak, ataukah ada seperti apa training bahasa Korea ataupun apapun itu gimana Kak? Ya, jadi setelah kita diterima, kita bakal disediakan sekolah bahasa selama 1 tahun. Kalau misalnya kita belum ada sertifikat bahasa Korea itu topik. Kalau misalnya pas daftar udah topik 5, nggak perlu langsung ke universitas. Tapi kalau belum ada, disediain gratis dari beasiswa ini sekolah bahasa gitu. Jadi teman-teman nih kalau mau daftar KGSP itu nggak perlu bisa bahasa Korea ya, nanti ada training sendiri buat bahasa Korea selama 1 tahun. Dan itu minimal harus dapat topik berapa Kak? Topik 3 selama 1 tahun bisa kah topik 3? Bisa. Pasti bisa ya. 1 tahun belajar bahasa Korea. Teman-teman yang suka bahasa Korea mungkin bisa daftar KGSP. Kalian nggak perlu jago banget belajar bahasa Koreanya. Yang penting persiapkan dari berkas, mulai berkas wawancara, kumpulin semua dokumen-dokumennya, ditranslate. Nanti kalian setelah lolos di beasiswa ini nanti bisa ada training bahasa Korea selama 1 tahun. Habis itu langsung ke kampusnya ya berarti Kak. Masuk seperti biasa. Terus biasanya ini apa sih namanya, keuntungannya banyak banget. Keuntungannya apa aja Kak? Jadi waktu kita awal dulu visa gratis, cuma diurusin. Terus itu pesawat pulang pas pergi awal datang dan selesai kuliah pas pulang balik ke Indonesia bakal ada gratis lagi 1 kali. Terus biaya kedatangan 200.000 won, terus per bulan 900.000 won. Banyak sekali 900.000 won, nanti kita rupiahkan di bawah ini ya. Ini sangat banyak sekali teman-teman, 900.000 won tiap bulan dan kuliahnya gratis. Terus setelah itu kalau misalnya dapat topik 5 ada tambahan per bulan 100.000 won. Jadinya 1 juta won. Wow, 1 juta kurang lebih 11 juta. 15 juta kalau nggak salah. Sekitar itu ya teman-teman. Nanti ada kurs resminya 1 juta won di bawah ini ya teman-teman. Terus apa lagi itu kelebihannya? Apalagi ya? Asuransi gratis. Asuransinya berapa? Sangat mahal sekali ya sepertinya tiap bulan. Gratis. Terus 3 bulan 60. 36 nggak sih tiap bulannya? 40. 40-an. Tergantung orangnya sih. Iya, tergantung. Tapi bakal jadi kan kita bayar dulu ntar di reimburse gitu. Iya. Nanti gratis juga. Tadi ada uang saku 1 juta kalau dapat topik 5. Terus dapat uang waktu awal datang kita dapat 200.000. Kedatangan juga dapat, terus tiket pesawat pulang pergi dan juga kesehatan gratis. Gratis.
health insurance gratis ya. Nah itu banyak sekali ya teman-teman dari pas KGSP kita selesai kuliah, pas mau balik ke negara, kita bakal dikasih 100.000 won lagi. 100.000 won lagi kira dari pihak Korea. Iya. Oh. Sebagai kelulusan gitu. Kelulusan, banyak sekali ya kak, ini duit yang sangat tidak sedikit. Sangat. Jadi nanti kursnya ada di sini ya teman-teman, dari mulai kedatangan yang 200.000, terus kesehatan gratis, terus ada uang bulanan 1 juta won dan juga uang pergi 100.000 won. Ya. Nah kak, kira-kira kalau KGSP ini apa kita harus balik ke Indonesia lagi kak, ataukah mungkin kalau udah suka banget nih sama Korea, pengen stay di Korea itu apakah bisa? Bisa. Jadi nggak perlu balik gitu? Nggak perlu. Jadi nggak ada kewajiban harus kerja di sini atau harus pulang. Jadi itu semua terserah kita. Jadi bebas gitu ya. Kita pilih. Nah jadi teman-teman siapa tahu kan dari KGSP ini kalian kayak seneng banget dengan Korea dan malah pengen tinggal lama di Korea, ini kan bisa juga kan. Habis itu siapa tahu kan dapat nikah sama native Korea juga kan. Who knows? Who knows kan ya. Terus apalagi ya kira-kira kak dari KGSP ini? Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun argumen lain gitu bisa di kolom komentar aja ya teman-teman. Selanjutnya kak, kalau KGSP tuh berapa ya kak kuotanya kalau tiap negara itu, apakah ada kuota? Iya, ada kuota. Jadi embassy track setiap tahun, kalau aku perhatiin dari tahun ke tahun tuh dari 1 sampai 5 orang. Setiap tahunnya berubah. Jadi harus dicek pembukaannya itu bulan 9 atau bulan 10. Embassy track bisa dicek di studyinkorea.co.kr atau di websitenya embassy sendiri. Gitu. Terus kalau university track itu 5 sampai 3 orang, itu berubah setiap tahun. Jadi sekarang mungkin aku bilangnya 5 sampai 3, tahun ini bisa aja berubah gitu. Iya, bisa berubah. Berarti kira-kira berapa ya kak itu semua? Berarti 5 kan tadi dari embassy terus unit track misalnya 5 jadi 10. 10 itu satu negara. Iya. Terus yang daftar berapa puluh ribu orang itu kak? Kalau embassy track selalu banyak sih, ratusan orang dan hanya 5 orang yang terpilih. Wow. Tapi kalau university track nggak tahu sih, kita nggak pernah tahu berapa yang daftar di univ kita gitu. Tahu. Tapi setiap itunya ada 3 dan 4 orang. Iya. Itu setiap univ ya, bukan kayak satu Korea gitu ya? Iya nggak sih? Maksudnya bukan di satu univ aja gitu. Iya, untuk semua univ track yang tersedia. Bukan di satu Korea ada 3 orang doang yang terima, tapi di semua univ track yang tersedia. Itu kira-kira berapa univ ya? Lebih dari 10, 20? Iya, lebih. Jadi dari total 20 itu cuma 3 ada Indonesianya. Tahu. Oke. Jadi dari semua univ itu ada 3 yang Indonesia gitu. Iya. Tapi kadang lebih dari kuota juga. Jadi kayak misalnya tahunku nih, salah satu yang keterima kalau nggak salah 3, kita malah keterima 8 orang. Jadi banyak banget ya kak. Iya, jadi tergantung, kalau misalnya mungkin masih ada kuota, kita diambil gitu. Tahu. Ada kuota dan Anda memenuhi syarat juga, iya kan? Iya. Harus memenuhi syaratnya nih teman-teman. Oh ya, ada syarat lain lagi. Apa? Aku belum ngobrolin tadi. Syaratnya tuh harus rata-rata dari semester 1 sampai 6 tuh 80% dari 100%. Jadi kayak rata-rata 80. Itu harus di-convert dulu apa gimana? Soalnya kan di Korea ini lebih beda kan dengan sistem penilaian di Indonesia atau gimana? Nggak apa-apa, pakai convert 100 juga nggak apa-apa. Dari penilaian di Indonesia itu di-convert. Minimal 80 dari 100. Iya, itu dari rata-rata. Jadi kalau misalnya di rapornya ada 70 berapa, itu nggak masalah, yang penting rata-ratanya 80. Jadi teman-teman yang masih SMA ini harus dipersiapkan ya rapotnya, nggak boleh kurang dari 80 ya rata-ratanya. Kalaupun ada yang dapat 70 di satu matkul gitu tidak apa-apa kan, 1 atau 2. Yang ini rata-ratanya 80. Jangan di bawah 80. Iya, benar. Nah, ini mungkin kita lupa nih, ini GKS tuh dibuka bulan apa ya kak, dan pendaftarannya tuh dari bulan berapa sampai bulan berapa? Oke, jadi bukanya tuh setiap bulan September atau Oktober bakal ada pembukaannya, pengumuman pembukaan. Terus batas pengiriman dokumen biasa antara akhir September atau awal Oktober. Setelah itu nunggu sekitar sebulan bakal ada wawancara. Habis wawancara ada medical check up. Kalau kita lolos tahap 1 wawancara, medical check up, lolos tahap 2 dan udah berangkat Februari berangkat. Jadi mulainya September. Oktober buka. Berarti ada 6 bulan proses. Jadi kalian kalau mau daftar bisa dipersiapkan dari sekarang. Sekarang bulan Februari, mungkin ada teman-teman yang baru datang ke sini dan teman-teman yang akan datang ke sini bisa dipersiapkan dari mulai dokumen, dari translate dokumen, ataupun teman-teman yang pengen ke sini dan masih
sekolah S1 kah atau masih SMA masih bisa dipersiapkan nilainya yang baik gitu ya Kak? Iya. Yang Oh iya, umurnya juga umur. ada persyaratan umur. Untuk Umur tuh maksimal 25 tahun. 25 tahun untuk S1, untuk iya. S2 40 tahun. 40 tahun, dan untuk S3-nya? Kurang tahu. Nah, kurang tahu. Kayaknya nggak boleh lebih dari 40-45 nggak sih Kak kayaknya? Bisa dicek aja langsung di websitenya aja teman-teman. Itu lebih mengetahui info yang lebih lanjut. Oke, dari sekian ini apakah masih ada yang terselip ke aku? Juga kayaknya menurutku udah semua nggak sih Kak ini kayaknya? Iya, seperti Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi nanti teman-teman bisa ajukan di kolom komentar ataupun chat langsung ke IG kita berdua aja langsung. Gitu aja. Boleh. Bisa. Thank you teman-teman. Terima kasih. Kita tentang GKS. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Bila ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini atau bisa DM ke Instagram kita. Thank you. 감사합니다. 한국에서 만나요. Thank you.